Terus Ustaz. Ini seru nih, makin kesini makin seru. Asik deh. Nggak rugi ngundang saya. Sadar. Sombong. Udah hitam sombong. Terus. Ya, selamat datang kembali di channel Bos Ulung bersama saya Adirion. Maaf ya, kali ini mungkin agak ramai. Saya lagi di pasar nih, mau cari tukang gorengan buat nemenin ngopi sambil ngerespon video lanjutan dari sesi sebelumnya yang judulnya kayak nama gebuk angin. Kali ini saya beri judul videoku ini kayak nama pendakwa kaki lima. Tanpa lama-lama lagi, silahkan simak videonya. Saya mau lanjut cari kayak nama nih, lagi pengen gorengan soalnya. Gini, Ustaz, lahir dari anak darah Maria. Tuhan lahir ya Ustaz ya. Tuhan lahir dari itu intercourse, dari hubungan, lalu dia lahir melalui anak darah Maria dan menderita. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Yang tadi Tuhan Yesus disebutkan, itu lahir dari hasil persetubuhan dan dia lahir dari anak darah Maria. Tapi dia Tuhan yang bisa menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, Kaisar, gubernur perwakilan Roma yang ada di tanah Yudea Galilea, tanah Palestina sekarang, negara Israel sekarang. Berarti yang lebih hebat mana? Tuhan Yesus atau Pontius Pilatus? Loh, ini fair-fairan aja, ditulis kok di situ. Ditulis yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Berarti Tuhan jadi warga negara dari seorang pemerintah yang namanya Pontius Pilatus. Terus Ustaz. Ini seru nih, makin kesini makin seru. Asik deh. Nggak rugi ngundang saya. Sadar. Sombong. Udah hitam sombong. Terus. Disalibkan. Jadi udah menderita sengsara, disalibkan oleh siapa? Pontius. Pontius hebat, bisa paku Tuhan. Siapa yang paku itu? Tak disalib. Pontius. Tuhan dipaku. Astagfirullahaladzim. Preman Priuk takut sama Pontius. Oke lah, Ambon preman Priuk lah, debt collector lah. Debt collector Priuk yang paling gede badannya, suruh ke Pontius takut dia. Kenapa? Tuhan saya dipaku sama dia. Terus habis disalibkan mati. Tuhan dibikin mati sama Pontius. Dahsyat ini Pontius. Terus Ustaz. Dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan. Dikuburkan. Siapa yang nyari tanah kuburannya, yang ngegali siapa? Tuhan mati. Yang manggul siapa? Tuhan. Ada yang bisa manggul Tuhan? Itu Tuhan dimandiin dulu nggak nanti? Oh, dimandiin. Bible mencatat orang-orang Kristen percaya bahwa Tuhan ya dimandiin dulu baru dikafani. Nah, bingung ukuran Tuhan seberapa? Kainnya butuh berapa, Ustaz? Dikubur. Lebih hebat tukang gali kubur daripada Tuhan, orang dia yang ngegaliin. Ya, ada beberapa poin yang saya catat terkait statement yang tadi kita simak. Poin pertama yaitu kayak nama sebut, tapi dia Tuhan yang bisa menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus dan sebagainya. Saya paham sekali pola pikir kayak nama di sini dan pada umumnya umat Muslim seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Permasalahan ini sebenarnya ada di kata Tuhan. Kata Tuhan di dalam alam pikiran mereka yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya tentu kata Tuhan merujuk pada Yesus bukan berarti bermakna ilahi. Yesus itu adalah yang ilahi, merujuk pada Dia sebagai firman. Ketuhanan Yesus justru merujuk kepada kemanusiaan Yesus. Maka ketuhanan Yesus itu berarti gelar kekuasaan, bukan keilahian. Jadi Tuhan itu kalau disebut Tuhan Yesus itu gelar gitu loh. Bukan hakikat yang disebut Tuhan itu, tapi gelar yang arti kekuasaan. Kita bisa lihat dan uji beberapa ayat tentang perbedaan makna kata Allah dan Tuhan di dalam terjemahan bahasa Indonesia Alkitab kami. Salah satunya ada di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Ya, kita bisa lihat di situ, di mana di situ disebut, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Tentu di sini dibedakan dengan jelas bahwa kata Allah dan Tuhan itu berbeda. Allah telah menjadikan Yesus menjadi Tuhan. Ini tentu aneh bagi orang yang menganggap bahwa Tuhan itu ya Allah, Allah itu Tuhan.
Padahal sebenarnya di dalam bahasa aslinya Kyrios itu adalah satu kata yang bermakna ganda. Nggak merujuk, nggak melulu kalau disebut Tuhan itu langsung artinya ilahi, yang ilahi, bukan, tapi merujuk pada kekuasaan. Manusia pun disebut Kyrios, Abraham pun disebut Kyrios, Tuan tanah pun disebut Kyrios, Bapa pun disebut Kyrios. Nah, hal itu nggak dikenal di dalam bahasa Indonesia, kultur bahasa Indonesia. Satu kata bermakna ganda itu nggak ada di dalam bahasa Indonesia. Tentu kajian ketuhanan dan keilahian Yesus nanti akan saya buat video khusus terkait hal itu. Kembali kepada fokus kita ke statement Kainama bahwa betul dia, yaitu Yesus, menderita mati dalam keadaannya sebagai manusia, bukan mati dalam keadaannya sebagai Tuhan. Jika diartikan Tuhan itu yang ada di kepala Kainama itu atau para polemikus muslim khususnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang ilahi, bukan. Jelas Yesus sebut dalam Yohanes 4 ayat 24 bahwa Allah itu roh. Kata Allah di sini bukan merujuk pada nama ya, tapi merupakan sebuah sebutan atau generic name. Roh tidak mungkin disalib, mati, makan, lapar dan sebagainya, tidak mungkin. Yang mati itu adalah kemanusiaannya, di mana disebut di dalam Filipi 2 ayat 8. Kita perhatikan Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaannya sebagai manusia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Itu juga ditekankan kembali oleh Rasul Petrus di dalam 1 Petrus 3 ayat 18. Bisa kita lihat di mana jika kita perhatikan di situ disebutkannya ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi jelas iman kekristenan sebut dia mati dalam keadaan sebagai manusia, dan itu juga ditekankan oleh para rasul-rasul Yesus itu sendiri. Kita memiliki dasar untuk itu, bukan tanpa dalil seperti Kainama yang katanya adalah ahli kristologi, tapi pengetahuannya nol sama sekali tentang kekristenan. Lagian saya heran, kok bisa-bisanya sesama muslim saling mengangkat kerabatnya sebagai ahli kristologi. Konyol banget. Poin nomor 2, dari semua yang dia sebut di mana Yesus itu mati disalib di kekuasaan Pontius Pilatus dan sebagainya, itu merupakan fakta sejarah, bukan hanya fakta iman kami. Bahkan kekristenan dapat membuktikan Yesus disalib tanpa perlu kitab. Itu menandakan bahwa fakta iman kami benar-benar didukung oleh sejarah. Bagaimana dengan Isamu yang diserupakan? Fakta apa yang kamu punya tentang itu tanpa otak-atik matuk kitab kami? Jawabannya nol besar. Bahkan kalaupun saya harus pakai tafsiran dari kitabmu tentang penyerupaan Isa, tafsirannya khususnya di Ibnu Katsir, tidak ada catatan sejarah pun yang mendukung ilah kalian tentang peristiwa penyerupaan itu, kecuali angan-angan belaka. Polemikus muslim tidak akan berkutik saat membahas fakta sejarah terkait Anisa 157. Itu kenapa mereka ribut untuk menyalahpahami kitab kami, karena mereka tidak punya modal. Mereka nggak punya modal untuk berfight gitu tentang iman mereka. Nggak ada modal mereka. Dikubur, dan ini yang serem nih Ustadz, turun ke dalam kerajaan maut. Turun ke dalam kerajaan maut. Ini bukan kata saya, orang Kristen. Kitab sucinya doa yang paling tinggi yang bilang dia turun ke dalam kerajaan maut. Turun, Ustaz perhatikan, turun ke dalam kerajaan maut. Ini kemana nih? Iya, kemana? Kerajaan maut itu di mana? Iya, terus. Apa namanya? Iya, alam barzah. Tempat alam maut, ada penghukuman yang abadi, ada api, neraka, hell, nar. Tuhan dipaku, mati, dikubur, masuk neraka. Dari mana mereka memuliakan Yesus? Dari mana? Dari mananya? Saya nggak ngerti. Di situ Bapak yang satu ini, si Pak Kainama ini, dia membuat kesan kepada umat-umatnya yang awam pada saat itu yang datang di acara tersebut. Seakan-akan Yesus itu disebutlah masuk neraka, lalu Kristen disebut tidak memuliakannya. Dia mau mencoba membuat kesan bahwa Islam lebih memuliakannya. Nah, itu konyol. Ya. Kita buka di Ibrani 2 ayat 14.
Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia, Yesus, ia juga menjadi sama dengan mereka, kita, dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Nah, itu maksudnya dia masuk ke alam maut, untuk memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut, bukan untuk disiksa. Dengan apa buktinya dia itu berkuasa atas maut? Dengan kebangkitannya. Arti dari kebangkitannya itu artinya maut tidak berkuasa atas dia. Bagaimana dengan nabi kamu? Nabimu gimana? Berkuasa nggak atas maut? Berkuasa nggak? Orang Islam memuliakan Yesus apa adanya. Dia adalah Nabi Allah. Kelahirannya ajaib. Karena tanpa persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, Maryam, ada surat khusus untuk beliau, ibunda Isa alaihissalam, untuk menghargai bahwa dia perawan yang menerima kun fayakun, jadi. Jelas orang Islam. Orang Islam mengatakan dia mengumpulkan tanah, ditiup dan tanah itu terbang bagaikan burung. Dia bisa membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang buta. Dimuliakan Isa. Bukan jadi Tuhan terus masukin neraka. Ayolah fair-fairan lah kita lah. Gak usah yang muluk-muluk. Ini distorsi buat iman Islam. Ini distorsi. Ya, seperti yang kita dengar tadi, statement dari saudara Kayanama. Beliau menyebutkan bahwa orang Islam memuliakan Yesus apa adanya, kelahirannya ajaib karena tanpa persetubuhan. Maryam ada surat khusus untuk beliau untuk menghargai dia perawan yang menerima kata kun. Jelas orang Islam. Nah, seperti itu kira-kira pernyataan dari saudara Kainawa. Jelas apanya? Di dalam Islam, Isa tidak memiliki bapak secara hukum, tapi disebut Al-Masih. How come? Bagaimana itu bisa terjadi? Mesias itu harus dari anak Daud, keturunan Daud. Keturunan dari Yusuf itu sendiri, dia dari Daud. Jelas. Yesus juga datang tanpa persetubuhan. Ya, kecuali seperti yang Anda tuduhkan tadi sebelumnya bahwa Maria disetujui oleh Roh Kudus, itu tuduhan yang keji. Tapi Yesus datang tanpa persetubuhan pun, tanpa persetubuhan pun, itu memiliki alasan yang jelas. Kita baca di Kejadian 1 ayat 28. Di situ jelas disebut beranak cuculah. Di situ diperintahkan kepada Adam dan Hawa untuk beranak cuculah. Kita semua berasal dari anak cucu Adam. Apa implikasinya? Karena kita hasil dari anak cucu Adam, pembuahan dari Adam dan Hawa, di mana terhadap keturunannya kita semua tanpa terkecuali mengenal dosa. Roma 5 ayat 18 sampai 19. Dan itulah yang disebut dosa waris. Berikut saya akan tampilkan dasar dalil-dalil di mana dosa waris itu di dalam Alkitab. Kita mulai dari Kejadian 8 ayat 21. Di situ disebut ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku tak akan membinasakan dari segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Mazmur 51 ayat 5. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Mazmur 58 ayat 4. Sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang, sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat. 2 Tawari 6 ayat 36. Apabila mereka berdosa kepadamu, karena tidak ada manusia yang tidak berdosa, dan engkau murka kepada mereka dan menyerahkan mereka kepada musuh, sehingga mereka diangkut tertawan ke negeri yang jauh atau yang dekat. Ayub 15 ayat 14 dan 15. Masakan manusia bersih? Masakan benar yang lahir dari perempuan? Sesungguhnya para sucinya tidak dipercayainya, seluruh langit pun tidak bersih pada pandangannya. Itulah dasar-dasar kami menyebutkan, dasar-dasar gereja khususnya di barat sebut itu dengan istilah dosa waris. Kami dari timur, dari ortodoks khususnya saya, sebutnya itu adalah
dosa nenek moyang. Jadi konsep dosa waris atau dosa nenek moyang itu dikenal di kalangan Yahudi juga, bahwa tidak seorang pun yang tidak mengenal dosa, tabiat dosa. Itu yang dimaksud dengan dosa waris. Bahkan sejak dalam kandungan pun kuasa dosa ada di setiap diri manusia tanpa perlu diajar. Itu yang dimaksud dosa waris atau dosa nenek moyang. Lalu bagaimana dengan Yesus? Nah, dia berasal bukan dari dunia ini. Yohanes 8 ayat 23. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu duduk dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Ayat 24-nya, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Nah, Yesus itu bukan dari dunia ini, bukan dari beranak cucunya Adam dan Hawa. Bukan, dia berasal dari atas. Yohanes 6 ayat 38 itu dengan tegas lagi Yesus menyebutkan di situ, sebab aku telah turun dari surga. Nah, situ. Bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Itu kenapa dia tidak mengenal dosa yang diturunkan dari Adam. Yohanes 8 ayat 46 kita bisa lihat, siapakah di antaramu yang membuktikan, ini perkataan Yesus ya, saya ulangi lagi. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapa kamu tidak percaya kepadaku? Yesus malah menantang, siapa di antara kamu dapat membuktikan aku telah berbuat dosa? Nah, juga kita bisa lihat di 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Dia itu dibuat tidak berdosa, tidak bercela itu untuk kita. Jadi jelas Yesus itu tanpa persetubuhan, karena Dia adalah firman yang menjadi manusia. Dia datang ke dunia tanpa campur tangan manusia, karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak mengenal dosa kecuali Yesus. Jadi sang firman itu dijaga kemurniannya dari dosa nenek moyang atau dosa waris, karena dia yang tidak mengenal dosa pada waktunya semasa Yesus hidup akan dijadikan kurban dan dibuat menjadi dosa sebagai korban kita manusia, yaitu sebagai perantara yang esa antara manusia dengan Allah yang tidak terhampiri itu. 1 Timotius 2 ayat 5. Dia adalah pengantara antara kita dengan Allah. Antara kita dengan Allah, yang dimana kemuliaan Allah sejak manusia Adam melakukan dosa itu hilang, kemuliaannya hilang. Nah, dari situlah kita perlunya kurbanot. Itu bisa, nanti aku akan membuat satu video khusus tentang kurbanot dan perkembangannya. Di Islam tentang kurban maknanya nggak jelas, kecuali bagi-bagi daging. Jadi Yesus datang ke dunia tanpa dari hasil persetubuhan, bukan karena alasan mukjizat, tapi karena memang Dia tidak mengenal dosa, agar kita dibenarkan oleh Dia. Ini mah malah digituin, coba dibikin jadi zombie, dipaku, dikubur, tuh dimasukin neraka. Allahu Akbar, diaduin sama Pontius. Ini bukan ayam, bos. Terusin Ustaz, maaf, jangan marah ya Ustaz. Dikit lagi. Iya. Naik ke surga. Naik ke surga dia. Bukan diangkat oleh Allah. Naik dia ke surga. Ngarang ini udah. Orang Markus pasal 14 ayat 49 sampai 51 bilang, dia wa masalabuhu wa makataluhu. Ada di Bible. Ada. Dia tidak mati disalib dan tidak dibunuh, tapi dia diangkat oleh Bapaknya ke langit, belum tentu sorga. Markus 14 ayat 49 sampai 51, wa ma salabuhu wa ma qataluhu, dia tidak mati disalib dan tidak dibunuh, tapi diangkat ke langit, belum tentu surga. Begitu kurang lebih pernyataan dari saudara Kainama. Lagi-lagi saudara Kainama ini mengarang isi dari kitab kami. Dia sebut di Bible ada kalimat wa ma salabuhu wa ma qataluhu. Di mana? Di dalam Undang-Undang PNPS nomor 1 tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama Republik Indonesia. Di pasal 1-nya jelas disebut, Anda boleh cek sendiri, setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran,
Saya ulang lagi, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia dan seterusnya. Kegiatan yang dilakukan Kainama ini jelas melakukan penafsiran tentang ayat kitab suci orang lain, bahkan lebih parah dari itu. Tanpa mengutip ayat sesungguhnya, dia menyebutkan sesuatu kalimat seakan itu adalah kalimat yang terdapat di dalam kitab kami. Tapi nggak apa-apa. Saya tidak permasalahan ini, dan saya harap juga bagi yang melihat video ini, kita tidak perlu sedikit-sedikit melapor, karena harus kita sadari bahwa kejadian seperti ini harus kita persiapkan untuk kita hadapi. Kita anggap aja ini adalah kesempatan kita untuk mengkabarkan Injil yang benar kepada mereka. Jadi saya rasa cukup, nggak perlu dilanjutkan lagi. Saya rasa cukup sekian video tanggapan ini, dikarenakan durasi dari video ini kurasa terlalu panjang. Please subscribe. Kalau yang mau subscribe silakan. Tidak ada paksaan di channel ini untuk subscribe. Bagi yang sudah subscribe, silakan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari channel ini. Terima kasih semuanya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.